Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan materi mengenai analisis rasio keuangan APBD. Nah, pada bahasan kali ini terdapat 14 pokok bahasan. Yang pertama, analisis rasio APBD. Yang kedua, kegunaan analisis rasio pada sektor publik. Yang ketiga, cara analisis rasio dilakukan. Yang keempat, pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kelima, bagian-bagian analisis rasio. Yang keenam, rasio efektivitas dan efisiensi pajak daerah. Yang ketujuh, biaya pemungutan, target, dan realisasi penerimaan pajak. Yang kedelapan, derajat kontribusi BUMD. Yang kesembilan, laporan realisasi anggaran. Yang kesepuluh, surplus defisit. Yang ke-11, debt service ratio. Yang ke-12, rasio utang terhadap pendapatan daerah. Yang ke-13, analisis potensi. Yang ke-14, rasio standar. Saya, mahasiswi atas nama Maria Driano Korisave Manehat, NIM 3311997 akan menjelaskan materi dari pokok bahasan yang pertama sampai dengan yang keempat. Yang pertama, analisis rasio APBD. Analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri kegunaan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai kaidah dan pengukurannya. Yang kedua, kegunaan analisis rasio pada sektor publik. Kegunaan yang pertama, menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. Yang kedua, mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah. Yang ketiga, mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya. Yang keempat, mengukur kontribusi pendapatan dalam pendapatan daerah. Yang kelima, melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Bahasan yang ketiga, analisis rasio dilakukan dengan cara yang pertama, membandingkan hasil yang dicapai dari suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Yang kedua, membandingkan dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah yang lain. Pokok bahasan yang keempat, pihak-pihak apa saja yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD. Pihak-pihak yang berkepentingan yang pertama, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Yang kedua, pihak eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya. Yang ketiga, pemerintah pusat atau provinsi sebagai bahan masukan dalam pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Yang keempat, masyarakat dan kreditor sebagai pihak yang akan turut memiliki saham pemerintah daerah bersedia memberi pinjaman ataupun memberi obligasi. Baik, yang berikutnya analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan dibagi menjadi 4. Yang pertama, derajat desentralisasi. Derajat desentralisasi, derajat ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Rasio dirumuskan sebagai berikut. Derajat desentralisasi sama dengan pendapatan asli daerah kali 100% total pendapatan daerah. Yang kedua, rasio ketergantungan keuangan daerah.
Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau pemerintah provinsi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut. Rasio ketergantungan keuangan daerah sama dengan pendapatan transfer daerah kali 100% total pendapatan daerah. Yang ketiga, rasio kemandirian keuangan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Rasio kemandirian daerah sama dengan pendapatan asli daerah kali 100% transfer pusat tambah provinsi tambah pinjaman. Dan yang keempat, rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah. Rasio efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD atau anggaran. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut. Rasio efektivitas PAD sama dengan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah kali 100% target penerimaan PAD. Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan secara umum. Nilai efektivitas PAD dapat dikategorikan sebagai berikut. Sangat efektif berkisar 100%. Yang kedua, efektif 100%. Cukup efektif 90-99%. Kurang efektif 75-89%, tidak efektif berkisar di bawah 75%. Untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD, indikator rasio efektivitasnya PAD saja belum cukup, sebab meskipun jika dilihat dari rasio efektivitasnya sudah baik, tetapi bila ternyata biaya untuk mencapai target tersebut sangat besar, maka berarti pemungutan PAD. Oleh karena itu, perlu pula dihitung rasio efisiensi PAD. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memperoleh PAD dengan realisasi penerimaan daerah. Untuk dapat menghitung rasio efisiensi PAD ini, diperlukan data tambahan yang tersedia di laporan realisasi anggaran, yaitu data tentang biaya pemungutan PAD. Rasio efisiensi PAD sama dengan biaya pemerolehan pendapatan asli daerah dikali 100% realisasi penerimaan pendapatan asli daerah. Semakin kecil nilai rasio, maka semakin efisien kinerja pemerintah dalam melakukan pemungutan pendapatan asli daerah. Secara umum, nilai efisiensi PAD dapat dikategorikan sebagai berikut. Sangat efektif di bawah 10%, efektif berkisar dari 10-20%, cukup efektif 21% hingga 30%, kurang efektif 31% sampai 40%, tidak efektif lebih besar dari 40%. Demikian. Rasio efektivitas dan efisiensi pajak daerah. Selain analisis rasio efektivitas dan efisiensi PAD, kita juga dapat melakukan analisis efektivitas dan efisiensi pajak daerah. Rasio efektivitas pajak daerah sama dengan realisasi penerimaan pajak daerah per target penerimaan pajak daerah kali 100%. Rasio efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Rasio efektivitas pajak daerah dianggap baik apabila rasio ini mencapai angka minimal 1 atau 100%. Rasio efisiensi pajak daerah sama dengan biaya pemungutan pajak daerah per realisasi penerimaan pajak daerah kali 100%. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 10% atau semakin kecil rasio ini semakin baik. Sama halnya dengan analisis efisiensi PAD, untuk dapat menghitung rasio efisiensi pajak daerah diperlukan data tentang biaya pungut pajak, biaya pemungutan target, dan realisasi penerimaan pajak
nilai kurang dari 1, maka hal itu mengindikasikan terjadinya arus kas negatif yang berarti pendapatan tidak cukup untuk menutup seluruh beban utang berupa angsuran pokok dan bunga. Berikutnya surplus atau defisit. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai DSCR sebesar 21,16 yang berarti pemerintah daerah dilihat dari kemampuan keuangannya ialah untuk mengadakan pinjaman karena pemerintah daerah tersebut masih memiliki kemampuan yang cukup untuk mengembalikan pokok pinjaman beserta bunga. Analisis DSCR ini bermanfaat bagi pemerintah daerah yang akan menggunakan instrumen pembiayaan anggaran melalui pengadaan pinjaman daerah. Yang ketujuh, rasio utang terhadap pendapatan daerah. Selain dilihat dari rasio DSCR, kinerja pinjaman daerah juga dapat dilihat dari rasio utang terhadap pendapatan atau debt to income ratio. Rasio ini sudah dibahas pada rasio DSCR yang lebih cenderung digunakan oleh pihak internal manajemen pemerintah daerah, sedangkan rasio utang terhadap pendapatan daerah sangat bermanfaat bagi pihak eksternal terutama calon kreditur untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengembalikan pinjaman. Rumus rasio adalah sebagai berikut. Rasio utang terhadap pendapatan sama dengan total uang pemerintah daerah per total pendapatan daerah. Analisis potensi pendapatan daerah. Analisis potensi ini bermanfaat bagi manajemen pemerintah daerah maupun calon investor untuk memberikan pertimbangan tentang potensi penerimaan yang masih dapat digali dan potensi keuntungan untuk berinvestasi. Analisis potensi PAD dilakukan untuk mengetahui jenis pajak daerah dan retribusi daerah tertentu, apakah masuk kategori potensi, prima, berkembang, terbelakang, dan sebagainya. Selanjutnya, setelah diketahui potensinya, tahap berikutnya dapat diambil kebijakan untuk jenis pajak dan retribusi daerah yang dikategorikan potensi dan berkembang dapat dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Untuk kategori prima perlu dilakukan intensifikasi dan untuk kategori terbelakang dapat dilakukan pinjaman ulang atau bahkan penghapusan. Untuk dapat memetakan kategori potensial prima, berkembang, dan terbelakang dapat dibuat matriks potensi pajak dan retribusi sebagai berikut. Dari beberapa rumus dan keterangan yang kita lihat di atas, maka dapat kita tarik kesimpulannya, semakin besar proporsi suatu pajak atau retribusi dari rata pajak, maka semakin layak pajak atau retribusi tersebut untuk diupayakan di masa mendatang. Sebaliknya, semakin kecil proporsi pajak, maka upaya identifikasi mengenai kelayakan untuk dijadikan sumber penerimaan di masa yang akan datang perlu diintensifikan. Sementara, untuk proporsi tambahan, semakin besar proporsi tambahan suatu pajak dari total penerimaan pajak, maka semakin layak pajak atau retribusi tersebut untuk diupayakan peningkatannya. Sebaliknya, semakin kecil proporsi tambahan suatu pajak atau retribusi, maka identifikasi mengenai kelayakannya perlu diintensifikan. Rasio standar penerimaan pendapatan bermanfaat untuk pengawasan dan pengendalian manajemen pemerintah daerah dalam melaksanakan pemungutan pendapatan daerah. Rasio standar penerimaan pendapatan meliputi 4 bagian, yaitu yang pertama rasio cakupan atau coverage ratio, yang kedua rasio biaya pemungutan, yang ketiga rasio biaya pelayanan, dan yang keempat rasio pemungutan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu rasio cakupan. Rasio cakupan merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui tingkat keefektifan pemerintah daerah dalam merealisasikan potensi pendapatannya. Rasio cakupan ini merupakan standar keefektifan dalam pendaftaran dan pendataan subjek dan objek pendapatan dibandingkan dengan potensi pendapatannya. Rasio cakupan dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, rasio cakupan pendapatan sama dengan subjek atau objek pendapatan yang terdaftar dibagi dengan potensi subjek atau objek pendapatan dikali 100%. Yang kedua, rasio biaya pemungutan. Rasio biaya pemungutan sama dengan rasio efisiensi penerimaan pendapatan sebagaimana sudah dijelaskan pada awal pembahasan.
Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh pendapatan dengan pendapatan yang diperoleh. Agar rasio biaya pemungutan ini baik dalam arti efisien, maka biaya pemungutannya harus ditekan seefisien mungkin agar pendapatan bersihnya meningkat. Beberapa pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi pendapatan melakukan strategi outsourcing kepada pihak ketiga untuk penarikan pajak dan retribusi daerah tertentu seperti pajak hotel dan restoran, retribusi parkir, dan sebagainya. Bahkan outsourcing tersebut tidak terbatas pada level pemungutan atau koleksi, tetapi juga tahap pendaftaran. Yang ketiga, rasio biaya pelayanan. Rasio biaya pelayanan digunakan untuk mengukur efisiensi dalam penerimaan retribusi daerah. Rasio ini diukur dengan cara membandingkan biaya pelayanan yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan tertentu dengan pendapatan retribusi yang dipungut atas pelayanan tersebut. Idealnya, pendapatan retribusi dapat mencukupi untuk menutupi biaya pelayanan yang dikeluarkan atau cost recovery. Bahkan diupayakan lebih besar agar diperoleh keuntungan. Rasio biaya pelayanan dirumuskan sebagai berikut. Rasio biaya pelayanan sama dengan biaya pelayanan YX per pendapatan retribusi Y dikali 100%. Yang terakhir atau yang keempat adalah rasio pemungutan. Rasio pemungutan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur realisasi pemungutan pajak daerah dibandingkan dengan tunggakan dan tagihan-tagihan baru. Rasio pemungutan ini juga merupakan bentuk dari rasio efektivitas pajak daerah. Rasio pemungutan dirumuskan sebagai berikut. Rasio pemungutan sama dengan realisasi penerimaan pajak daerah per tunggakan ditambah tagihan baru, atau dengan rumus lain, rasio pemungutan sama dengan hasil tahun sekarang ditambah tagihan tahun lalu per target tahun sekarang ditambah tunggakan tahun lalu dikali 100%. Dari keempat jenis rasio standar tersebut, nilai yang menjadi standar untuk masing-masing rasio adalah sebagai berikut. Demikianlah hasil diskusi kelompok kami mengenai analisis rasio keuangan APBD. Sekian dan terima kasih.